Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika akhir-akhir ini Anda sering bangun pagi antara jam 2 sampai jam 5 pagi, maka bersyukurlah, karena itu pertanda yang baik dan akan mendapatkan keistimewaan dari penguasa alam semesta ini. Jika Anda merasakan sering terbangun di jam-jam tersebut, Anda hanya perlu menyikapi fenomena tersebut dengan selalu mengingat Allah dan melaksanakan ibadah sunnah di jam-jam tersebut. Karena itu salah satu pertanda bahwa jika kita paham akan fenomena tersebut, maka permasalahan hidup yang dialami akan segera tuntas. Di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral. Karena pada rentang waktu tersebut, energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dunia untuk melihat siapa saja hambanya yang bangun dan mau berdoa kepadanya. Maka Allah menjamin akan mengabulkan doa hambanya yang berdoa di waktu tersebut. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang, karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia, di mana kebanyakan bersifat negatif. Maka dari itu, di dalam Islam sendiri telah diperintahkan kepada umat manusia untuk bangun di jam-jam tersebut, untuk melaksanakan tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada 7 keistimewaan orang yang terbiasa bangun jam 2 sampai jam 5 pagi. Yang pertama adalah diberikan petunjuk berupa jalan keluar terhadap masalah yang sedang terjadi. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah, kemudian pada jam 2 hingga jam 5 pagi Anda sering terbangun dengan sendirinya, maka bersyukurlah. Itu artinya akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ketika hidup sedang banyak masalah, dan kemudian Anda sering terbangun tiba-tiba di antara jam 2 hingga jam 5 pagi, maka alam semesta ingin membantu Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Bagi mereka yang sudah peka akan hal-hal spiritual, biasanya mereka akan lanjut dengan sholat di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Kemudian lanjut berdoa dengan sebaik-baiknya kepada pemilik alam semesta ini. Doa yang sering Anda panjatkan kepada Allah pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Dan ketika energi positif tersebut terkumpul, kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur, sehingga hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab yang jelas
antara jam 2 hingga jam 5 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani dan bersama dengan saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya, bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam spiritualnya. Kemudian yang kedua, sedang dirindukan oleh Robnya. Jika jalan hidup Anda termasuk jalan hidup yang sedang lancar-lancarnya, bahkan tidak ada masalah yang berarti. Mungkin selama ini Anda terlalu sibuk di waktu siang hari, sehingga lupa dan tidak ada waktu untuk menyapa Allah di dalam doa. Oleh sebab itu, Allah membangunkan Anda di sepertiga malam dengan harapan Anda akan sholat atau berdoa kembali kepadanya. Karena pada dasarnya, kita diciptakan di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi bersyukurlah jika di masa kesibukan Anda, kemudian sering terbangun pada jam-jam tersebut. Itu artinya Allah pemilik alam semesta ini sangat ingin melihat Anda melakukan ibadah kepadanya di waktu tersebut. Yang ketiga, dihindarkan dari serangan santet dan guna-guna. Manusia yang sedang tertidur pulas menjadi sangat rentan dan lemah terhadap ilmu-ilmu hitam semacam ini, sehingga masuklah santet atau guna-guna tersebut ke dalam tubuhnya. Mereka akan terbang di atas rumah calon korbannya dan masuk ke dalam rumah pada jam sakral, yaitu jam 2 sampai jam 5 pagi tersebut. Akan tetapi, bagi orang yang sedang terjaga dan sedang dekat dengan Allah yang Maha Kuasa, maka santet tersebut tidak akan masuk, bahkan akan gagal dengan tanda suara ledakan di atas rumah. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bahagia ketika hambanya terbangun di waktu antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Apalagi hamba tersebut melakukan ibadah di sepertiga malam, kemudian berdoa. Karena dengan kita dibangunkan oleh Allah di jam 2 sampai jam 5 pagi, itu artinya Allah sayang kepada kita, dan Allah ingin kita melaksanakan ibadah agar terhindar dari serangan sihir atau santet yang merugikan hambanya. Yang keempat, mendapatkan malaikat pendamping atau khodam. Tanda-tanda orang yang didampingi khodam, salah satunya adalah sering mendapatkan mimpi aneh, di mana mereka kemudian akan bangun di kisaran jam 2 hingga jam 5 pagi. Pada jam-jam tersebut, batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau gaib sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan pertanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu. Jadi, ketika Anda terbangun di sepertiga malam dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP, maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut. Bisa jadi, makna di balik angka-angka kembar tersebut akan membawa solusi atau jalan keluar dari problematika yang sedang Anda hadapi, atau juga bisa berupa peneguhan eksistensi malaikat pelindung bahwa Anda tidaklah sendirian. Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau pelaku ritual lainnya pada jam 2 hingga jam 5 pagi. Mereka akan berperan dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. Dan kelima, mudah dalam menggapai keinginannya. Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun kemudian melanjutkannya dengan sholat, seperti sholat tahajud, berdoa, dan lainnya.
Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Allah pada jam 2 hingga jam 5 pagi, maka sinyal-sinyal doa Anda akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih, tanpa ada banyak gangguan, seperti pada siang hari. Untayan doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain, cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan. Yang keenam, dibangkitkan spiritualnya. Leluhur kita mengajarkan bahwa jika ingin mencapai satu kesaktian atau kewaskitaan tertentu, syarat yang harus ditempuh adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi pondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan semakin sensitif dan meningkat, sehingga Anda akan tahu jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Misalnya, ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet atau guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur melarang untuk tidur sore-sore. Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa, sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat atau pancar yang sekaligus bisa mengendalikan 4 pasaran lainnya. Di kedua hari tersebut, kemurnian energi yang dipancarkan oleh alam semesta akan berada pada posisi puncaknya. Sehingga, jika energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi, akan membuat cakra-cakra tubuh menjadi cepat aktif dan terbuka. Yang ketujuh, adanya bakat supranatural yang terpendam. Ketika Anda terjaga di antara waktu tersebut, kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru Anda alami, maka Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual Anda. Mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual ini sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya hanya membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta. Pada jam 2 pagi hingga menjelang subuh adalah juga menjadi waktu di mana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda bisa berupa makhluk halus dan menempel seperti khodam pendamping ataupun korin dari leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual. Namun, ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda, maka Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan tindihan atau sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung, sehingga mengakibatkan perbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi, selain untuk menunjukkan eksistensi,
juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi, seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk, dan lain-lain. Nah, itulah sahabat beriman, 7 keistimewaan orang yang terbiasa bangun jam 2 sampai jam 5 pagi. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.